Setelah menyimak tata tertib yang kemudian menjadi rule dari agenda kita pagi ini, saya mengundang masing-masing pasangan calon untuk maju ke panggung debat di depan. Pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati tempat duduk di sisi kanan saya, dan pasangan calon nomor urut 2 untuk menempati tempat duduk di samping kiri saya. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun. Terima kasih. Kita akan masuk pada penjelasan. Kita akan masuk pada penjelasan segmen debat. Agenda debat kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan dalam 6 segmen debat. Segmen 1 pendahuluan yang sudah kita lalui bersama. Segmen 2 pemaparan visi misi masing-masing pasangan calon. Segmen 3 pendalaman visi misi masing-masing pasangan calon. Segmen 4 debat antara calon bupati dan debat antara calon wakil bupati. Segmen 5 debat antar pasangan calon, dan segmen 6 merupakan segmen closing statement. Sebelumnya saya persilakan untuk masing-masing pasangan calon untuk maju ke podium yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Boleh Pak, dua-duanya duduk di podium. Pendengar Radio Manggarai dan pemirsa live streaming KPU Kabupaten Manggarai di mana saja berada, sekarang kita akan masuk pada segmen 2, yaitu segmen pemaparan visi dan misi. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya 5 menit dari sekarang. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten dan seluruh jajarannya, Ketua dan seluruh anggota Bawaslu, pasangan calon, moderator dan seluruh panelis, para peserta yang menghadiri acara ini, TNI Polri dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa visi dan misi pasangan Denomadur untuk 5 tahun ke depan. Pertama, tentu saja visi dan misi ini akan dibangun dari suatu pemahaman bahwa Manggarai ini sudah maju. Saya kira kemajuan-kemajuan itu bisa dipresentasikan nanti pada saatnya. Tetapi yang pasti bahwa hampir seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Manggarai itu telah mengalami kemajuan yang berarti. Misalnya di bidang kelistrikan, 2016 posisi Manggarai pada posisi 56%. Elektrifikasi, saat ini sudah 97%. Kemudian angka kemiskinan menurun dari 74 ke 60-an ribu penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan ini sebenarnya juga merupakan salah satu fungsi atau salah satu hal yang bisa kita menjelaskan tentang seberapa jauh sukses-sukses dari intervensi-intervensi program dan kegiatan pemerintah selama 5 tahun. Di samping itu tentu saja visi dan misi yang dibangun 5 tahun ke depan itu juga berangkat dari kondisi yang ada di Kabupaten Manggarai. Antara lain misalnya kita masih mempunyai tantangan pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Kemudian penduduk miskin yang masih cukup banyak. Lalu kemudian sumber daya tenaga kerja juga yang masih sangat terbatas kemampuannya. Lalu kemudian yang paling penting juga sekarang ini adalah bahwa 5 tahun ke depan kita akan menyusun program kegiatan dalam sebuah situasi di mana kita masih mengalami pandemi COVID-19. Tentu agak berbeda kita melaksanakan program dan kegiatan ketika kita dalam situasi normal. 2020 saja misalnya, bagaimana kita harus melakukan refocusing anggaran dan seterusnya termasuk program kegiatan
karena harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian keadaan pandemi COVID-19. Itu kurang lebih latar belakang yang melatar belakangi bagaimana kami menyusun visi dan misi Kabupaten Manggarai untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka kemudian kami menyusun visi Manggarai yang maju, berkualitas, makmur, sejahtera merata, berbasis gotong royong, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maju itu artinya bahwa pembangunan daerah ini dimulai dari titik di mana pemerintah sebelumnya berakhir, baik kuantitas maupun kualitas pembangunan di semua sektor. Berkualitas artinya berhubungan dengan tingkat, taraf, dan derajat mutu dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak setiap pembangunan yang menunjukkan mutu yang baik dan bermanfaat. Makmur artinya berhubungan dengan semua indikator kesejahteraan, kemakmuran, welfare state. Kemudian sedangkan sejahtera berhubungan indikator-indikator prosperity. Berdasarkan visi itu lalu kemudian kami mengelaborasi lebih lanjut di dalam misi yang pertama adalah bagaimana kita berupaya untuk terwujudnya sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian yang kedua, misi yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja seluas mungkin dan meningkatkan pendapatan petani melalui upaya optimalisasi semua sumber daya pertanian dengan pendekatan terintegrasi. Saya kira misi kedua ini relevan juga dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata. Jadi di bidang kesehatan kita tidak lagi berbicara soal kesehatan saja, tapi kesehatan dengan penekanan yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, pembangunan-pembangunan di bidang sektor kesehatan, termasuk sarana prasarana dan seterusnya, itu adalah merupakan bagian dari upaya menuju ke sana. Yang keempat adalah terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Visi yang keempat, sedangkan yang kelima saya lanjutkan, Pak Wakil silakan. Saya lanjutkan. Misi kelima, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk seluruh rakyat Manggarai dimanapun berada, para penyelenggara pilkada, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami mulai penjelasan visi misi ini dari konteks pembangunan Manggarai saat ini. Pertama, bahwa dalam pandangan kami, pembangunan 5 tahun terakhir ini mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Bisa dilihat dari kondisi infrastruktur kita dari 2016 sampai 2019 baru ada 108 km jalan yang diperbaiki dari 798 km yang rusak pada tahun 2015. Kita tahu bahwa kondisi infrastruktur ini menjadi salah satu prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang merata dan berkualitas. Di bidang mutu pendidikan kita merasa prihatin karena untuk tingkat SMP dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Manggarai masih menempati urutan yang terendah. Kemudian konteks pembangunan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kondisi COVID-19. Kondisi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi pada ekonomi masyarakat, juga pada pendapatan negara dan terutama pada pendapatan daerah. Kemudian yang terakhir, konteks pembangunan kita ke depan sebagai bagian dari fondasi menyusun visi misi yang baik, yang visible, adalah kondisi resesi ekonomi. Kita tahu secara nasional, triwulan 1 untuk nasional kita mengalami pertumbuhan minus 5%, kemudian di triwulan 2 kita mengalami minus 3%. Karena itu saya kira secara lokal kita akan mengalami pertumbuhan yang kurang lebih akan minus juga. Kalau kita bicara resesi, maka kita bicara pada saat ini juga bukan cuma pendapatan negara, tetapi juga pendapatan masyarakat Manggarai. Berkaitan dengan COVID-19, yang menjadi catatan penting di sini adalah
Sampai dengan hari ini total penderita ada 68 orang dengan catatan 1 meninggal, 9 sedang dirawat dan 58 sembuh. Karena itu dengan memahami konteks pembangunan ini, Bapak-Bapak sekalian, kami mengusung visi Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing. Bolek loke bacatara, tela galang peang, ketea pione. Manggarai yang maju artinya Manggarai yang terus bergerak, namun dengan spirit dan dinamika perubahan secara terus-menerus menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian adil artinya pembangunan yang diselenggarakan yang merupakan usaha bersama itu berdampak merata pada semua lapisan masyarakat, semua golongan, semua kelompok, semua wilayah tanpa diskriminasi dan disparitas. Disparitas baik antar wilayah, antar kelompok pendapatan maupun antar golongan. Kemudian berdaya saing. Berdaya saing artinya kemampuan menghasilkan sumber daya manusia, barang dan jasa yang memenuhi standar lokal, standar nasional, dan standar global internasional dengan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan budaya Manggarai untuk kemudian meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Manggarai. Selanjutnya diteruskan oleh Pak Heribertus Ngabut. Terkait visi yang disampaikan, bolek loke bacatara tela galang peang kita pione. Pemimpin dan orang yang dipimpinnya dipastikan adalah orang-orang yang sehat, sehingga bisa mengurus Manggarai ini secara baik dan benar. Tela galang peang kita pione maknanya adalah kecukupan sandang, papan, dan pangan untuk seluruh rakyat Manggarai. Kemudian visi ini dijabarkan pada 4 misi: pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup. Semua ini bisa berjalan dengan baik ditentukan oleh 3 hal penting, yaitu sumber daya manusia yang digerakkan oleh mesin birokrasi, kedua uang, ketiga itu harus dibungkus dengan aturan. Maka pertama, untuk bisa mengalirkan sebuah pelayanan yang prima, maka profesionalisme birokrasi ASN itu juga menjadi pertaruhan. Oleh karena itu, penempatan orang-orang yang hebat pada tempat yang hebat akan mengalirkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat Manggarai. Berikut saya kira uang ini penting. Selain APBD, DAK adalah pertaruhan politik dari waktu habis Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah memberikan pemaparan visi misi.